Halo, apa kabar? Saya ajak Anda kembali ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini lagi TPN ya kalau Ganjar tuh, Tim Pemenangan Nasional Ganjar ya, itu Ganjar Mahfud itu sedang uring-uringan itu di beberapa daerah. Itu ternyata sudah berlangsung simulasi ya oleh KPU. Itu kan biasa setiap kali ini semacam sosialisasi simulasi dari pencoblosan gitu. Tapi ternyata dalam simulasi yang disebar oleh KPU itu hanya dua paslon. Padahal kan kita tahu ada tiga paslon. Dan yang uring-uringan ini ada paslon nomor tiga, nggak ada di situ. Ganjar dan Mahfud tidak ada. Jadi cuman adanya Anies Muhaimin dan kemudian Prabowo Gibran. Ini apakah memang sengaja skenario? Oh, udah ini memang cuman akan dua putaran dan kemudian yang masuk Anies dan Ganjar, Anies dan Prabowo begitu yang diskenariokan oleh KPU gitu. Itu namanya kisi-kisi bahwa cuma Oh memang cuma ada gitu-gitu ya. dua calon itu. Kan KPU selalu kasih kisi-kisi kan. Iya, Jadi iya. kira-kira begitu. Mungkin Hmm, pesan Jokowi udahlah itu Ganjar itu biar kita kerjain dulu dia tuh hmm, hmm, hmm. disakiti dulu hatinya tuh Ibu Iya, iya. Mega tuh supaya eh, ini kan balas dendam yang dibuat lucu sebetulnya dan Hmm, manipulasi semacam ini hmm, itu khas politik Indonesia tuh hmm. nggak mau terang-terangan tapi melalui simulasi. Iya, iya, iya. Jadi, Hmm, jadi ini kecurangan yang absurd juga kan. Jadi ya, kita anggap aja memang segala jenis tipe kecurangan memang direncanakan oleh istana tuh. ya, ya, ya. Jadi kita bisa sebut bahwa simulasi ini membongkar skenario kecurangan lah gitu ya kira ya. Jadi kita membaca apa lagi tuh kalau bukan memang diarahkan untuk ngalahin dulu. Jadi musuh Jokowi utama bukan lagi Anies karena Anies Ya. mungkin dianggap gampang lah putaran kedua dikerjain tuh. Mm-mm. Tetapi jangan sampai Ibu Mega masuk putaran kedua tuh itu Mm. bahaya buat Jokowi kan. Karena Mhm. Anies bisa bergabung misalnya dengan Mega tuh. Jadi Mm. Jadi hitungan itu memang sengaja itu di atas kertas dan itu dicoba diterapkan di dalam simulasi yang hanya dua pasangan itu. Ya. Jadi ini semacam perang urat saraf lah gitu ya, Bung Rocky kira-kira ya. Ini perencanaan kejahatan yang ada lucu-lucunya nih. Iya. Oke, tapi kan dengan cara semacam ini, apalagi kan kemudian juga udah muncul semacam kesepahaman jadi common enemy begitu. Ini apakah bukan malah makin memperkuat perlawanan dari kubu PDIP dalam hal ini Ibu Megawati dengan cara semacam ini gitu? Iya, saya kira Ibu Mega mulai makin tahu bahwa dia dipojokkan terus tuh dan kalau kita lihat watak Ibu Mega kita menunggu Ibu Mega bicara secara jujur, tapi Ibu Mega juga kadang-kala menunggu suasana politik tuh. Mhm. Jadi itu akan bertemu sebetulnya tuh dan bagi PDIP ya pada akhirnya kan mereka mesti rumuskan secara final bahwa Jokowi ini makin lama makin kurang ajar kan itu yang mesti Mhm. diucapin dong. Karena Mhm. enggak ya Pak Jokowi mungkin merasa ya ini kan gue cuma tes-tes main-main aja dua oh kan Mhm. memang ada nomor tiga ya kirain cuma dua kira-kira begitu kan Mhm. Ya, jokes di antara mereka tapi ini hinaan karena dianggap bahwa PDIP itu ya udahlah dia udah pemain cadangan aja dia pemain cadangan nggak diikutkan dalam simulasi. ya tapi saya kira agak nggak masuk akal ya kalau KPU di daerah itu kemudian tidak tahu bahwa calon presiden itu ada tiga, begitu ya, calon presiden ada tiga pasang itu karena sosialisasinya sudah sangat masif gitu ya. Dan mereka itu kan bagian dari penyelenggara itu. Masa iya sih mereka sampai itu human error begitu, cuma membuat dua dua pasang saja. Apa alasannya gitu? Apakah untuk demi efisiensi atau apa kan? Ini rasanya nggak masuk akal sih, Bung Rocky menurut saya. Ini mesti ini bagaimanapun ini kejahatan itu karena ada kesengajaan kan nggak bagaimana mungkin itu hanya diarahkan untuk dua paslon itu padahal undang-undang udah resmi menetapkan undian satu dua tiga itu jadi Hmm, kita mesti ambil kesimpulan bahwa memang PDIP mau dikerjain oleh oleh hmm, hmm, uh, gengnya Jokowi ini dan itu penanda awal bahwa Mega nggak boleh lagi sopan-sopan di dalam politik dengan Jokowi sebagai kader dia itu kan lain dengan sebagai presiden tapi kita tahu bahwa dalam satu bulan ini kan Jokowi tidak lagi memerankan dia sebagai presiden kan karena ya. dia udah lendak sebetulnya karena itu dia kembali menjadi politisi itu dengan berupaya untuk mengerahkan aparat politisnya itu demi kemenangan Gibran dan manipulasi-manipulasi kan berjalan terus. Jadi kelihatannya KPU ya udahlah udah jadi bagian dari papan catur Jokowi. Ya, ya, ya. Eh, sebenarnya tanggung Bung Rocky kalau cuma apa dibikin hanya dua capres saja gitu. Kenapa nggak cuma dua calon tapi isinya simulasinya cuma Prabowo dan Gibran saja? Kan sama aja kan sebenarnya itu. Ya itu sebetulnya akhirnya ke situ juga. Cuman
Kan ini pengkondisian supaya orang lupa bahwa ada Ganjar dan Ganjar Mahfud. itu. Ya. Nanti juga satu waktu setelah putaran kedua misalnya itu karena Ganjar memang diarahkan untuk gagal pertama, akan dibikin lagi simulasi wah Hmm. bagaimana kalau tidak diperlukan putaran kedua itu kira-kira Hmm. begitu kan menjelang Hmm. putaran kedua dibikin simulasi macam itu tuh Hmm. sehingga publik dikondisikan oh hanya satu putaran sebetulnya tuh tetapi oke pasar basinya masih ada pemain cadangan namanya Anies Baswedan ya. Dan Hmm. itu sinopsis ini atau kesimpulan-kesimpulan awal ini mesti kita bayangkan tuh. Karena dari awal ini desain dari orang yang rakus kekuasaan dan memakai segala macam cara untuk membenarkan kerakusannya. Jadi begitulah seluruh sifat politik Jokowi itu diperlihatkan di dalam bentuk-bentuk yang kadang-kala baru kita temukan. Padahal mungkin itu udah berbagai macam simulasi dibuat. Cuman baru sekarang aja ada berita dari daerah tuh. Ya, saya melihatnya malah ada dua kemungkinan ya, Bung Rokin. Satu, bahwa ini berarti ini semacam pengakuan tidak resmi dari mereka bahwa ya pemilu itu memang dua putaran dan kita tahu semua bahwa itu pasti dua putaran. Kalau kalau satu putaran dan yang menang Prabowo Gibran itu ya pasti curang. Bahkan malah banyak yang percaya kalau satu putaran berarti Prabowo Gibran yang tersingkir gitu. Jadi yang menang Anies. Orang yang kedua, mereka kelihatannya sudah mulai memilih lawan gitu. Yang akan dipilih untuk kalau masuk putaran kedua itu Anies gitu. Jadi dengan tidak menghitung Ganjar dan Mahfud. Saya kok melihatnya ada dua kemungkinan seperti itu, Bung Rocky malah. Ya itu kemungkinan-kemungkinan yang kita tahu itu untuk menghalangi ambisi Jokowi satu putaran tuh. Hmm. Dan bagi Anies mungkin Anies hanya bisa menang kalau satu putaran. Kalau dua putaran udah pasti kalah. Ini juga Ganjar. Ganjar hanya bisa menang kalau dia menang satu putaran. Putaran kedua dia pasti kalah tuh. Hmm. Jadi sebetulnya apapun yang didesain kita tahu bahwa kekuasaan itu mengarahkan politik ini untuk kemenangan siapa yang akan bisa menyelamatkan Jokowi kan. Kan cuma itu dasar pikiran kita kan. Jadi nggak ada lagi cerita analisis yang rumit-rumit lewat statistik atau survei opini publik. Desainnya udah ditentukan dari awal bahwa Jokowi harus diselamatkan. Oleh karena itu, yang harus memenangkan pertarungan ini adalah anaknya Jokowi. Nggak mungkin Jokowi minta dijamin oleh Prabowo misalnya secara absolut kan. Pak Prabowo juga adalah orang yang kalau dia menang, dia akan mengikuti juga arah popularitasnya tuh. Nggak mungkin dia menolak tekanan publik misalnya itu. Satu-satunya yang mungkin bisa deal dengan Pak Prabowo ya pasti Jokowi sendiri melalui Gibran kan cuma itu tapi itu pun bukan jaminan jadi Hmm. kita mau lihat bagaimana jarak antara election dan decision apa yang di-elect apa yang dipilih itu bisa biar dengan apa yang diputuskan nah Hmm. poin-poin ini yang saya kira jadi kecurigaan Pak Jokowi setiap malam dan dia merasa mungkin dia bisa ditipu oleh PDIP karena dia nggak bisa baca juga langkah Mega kan Hmm. tetap tenang-tenang aja tuh tetapi saya kira Mega tetap menyusun strategi untuk satu kali sliding Hmm. Jokowi lalu Jokowi terjerembab. Ya, ya. Dan itu saya kira sudah dimulai ya dengan apa yang terjadi di Purwokerto ya, Bung Rocky. Kita tidak tidak bisa melepaskan itu adalah bagian dari pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDIP dalam hal ini Ibu Megawati dan Ibu Megawati sudah mulai menunjukkan apanya semacam kekuatannya di sana gitu. Iya itu betul-betul satu tamparan pada Jokowi bahwa dia tidak lagi dianggap oleh petani atau oleh aparat Kepala desa. aparat desa yang dia kumpulkan di situ kan. Jadi itu tidak mungkin kalau di belakangnya tidak ada pengkondisian oleh partai Ya. politik Hmm. yang kita tahu kalau udah menyangkut petani segala macam itu pasti itu basisnya PDIP kan. Hmm. Jadi tetap kita harus pastikan bahwa duel antara Jokowi dan Ibu Mega walaupun masih bersifat proksi tapi itu akan menetap sampai 2000 sampai 14 Februari nanti tuh. Nah kita lihat ke arah itu tuh dan Jokowi pasti nyiapin strategi untuk terus melawan Ibu Mega. Tapi Mega juga tahu bahwa dia tetap mampu untuk mengendalikan masa masa asli dia yang tidak terbeli oleh uangnya Jokowi kan. Jadi Ya. marhaenisme itu tetap ada. Bagaimanapun begitu orang lihat Ibu Mega ada di atas panggung, itu kayak disihir. Ada rakyat marhaen ini selalu melihat bahwa ini adalah Ratu Adil, ini adalah sesepuh kita tuh. Itu yang udah jadi basis antropologi politik kita. Jadi Ya. apapun kalau dijajarkan Jokowi dan Megawati, ya Jokowi kalah kalah aura, udah pasti itu. Ya, ya.
Tapi kan selama ini kita begini ya, kita kan meyakini bahwa ya Pak Jokowi ini memang masih cukup perkasa karena dia punya semua instruktur kekuasaan begitu ya. Kan kita tahu mulai dari aparat penegak hukum, kemudian sampai kepada kepala-kepala daerah yang ditunjuk itu kan semua di bawah kendali Pak Jokowi begitu. Tapi mungkin Pak Jokowi dan timnya lupa bahwa orang-orang ini juga punya kalkulasi tersendiri gitu. Mereka bukan bebek yang mudah digiring dan mereka walaupun sekarang tunduk gitu, ketika melihat adanya arah perubahan angin bertiup condong ke arah mana, saya kira mereka juga pasti akan mulai menyesuaikan diri dengan angin yang bertiup itu. Mereka tidak akan menentang angin yang bertiup sangat kencang itu. Kalau kita lihat semacam perenungan politik ya, Hmm. politik Indonesia itu diasuh oleh dua hal. Yang pertama feodalisme, dan Hmm. itu artinya tetap ada semacam ketundukan pada sikap-sikap menghormati yang tua. Ini feodalisme yang bagus nih, ya, menghormati yang tua Hmm. dan hubungan patron klien karena keadaan tertentu, misalnya karena faktor Soekarno. Jadi ada feodalisme, ada Soekarnoisme yang kita pahami sebagai satu gejala nasionalisme, tapi ada juga feodalisme yang menganggap bahwa ya bagaimanapun Bung Karno itu semacam titisan dewa itu. Hmm. Itu tidak ada pada Jokowi itu. Jadi Jokowi kalah di dalam pertandingan antropologi politik kan. Nah itu Hmm. yang sebetulnya mau ditambal oleh Jokowi dengan bagi-bagi hadiah, dengan Hmm. bagi-bagi amplop yang tadi betul Herzog itu sementara doang tuh diterima amplopnya, tetapi Hmm. auranya itu tetap ada pada Megawati. Hmm. Hmm. Ya, ya. Jadi makanya ini kita penting-penting ingatkan gitu ya bahwa situasi bisa berbalik dengan sangat cepat gitu dan bisa tidak terduga. Keadaan itu hari-hari ini menjelang 40 hari ke depan itu kita akan lihat bagaimana Jokowi harus mengefisienkan dirinya itu, dan Hmm. model-model yang seperti terjadi di Purwokerto kemarin itu, di Hmm. mana di Banyumas itu jadi beban psikologi dia tuh, karena dia nanti akan makin frustrasi bahwa ternyata dia lihat dengan mata kepala dia sendiri, atau dia rasakan sendiri aura dia itu yang tidak dihargai lagi oleh Hmm. rakyat bawah tuh, padahal barusan mungkin 20 menit yang lalu dia di-brief oleh timnya bahwa dia akan dieluk-elukan karena legitimasi dia masih 80%. Jadi sebetulnya dengan melihat fakta itu Jokowi frustrasi sendiri. Nah, frustrasi itu yang membahagiakan kita, karena semakin Jokowi frustrasi, semakin mungkin dia melakukan kecelakaan politik. Iya, iya. Dan saya bisa membayangkan psikologinya Ini doa semacam itu ya. politik ya, ini doa politik. Ya, ya. Saya bisa membayangkan psikologinya Pak Jokowi karena ini gue masih presiden aja udah orang-orang berani seperti ini gitu. Apalagi kalau kalau gue udah nggak jadi presiden, saya kira kan itu bayangan-bayangan ketakutan yang seharusnya tidak perlu terjadi kan gitu. Kalau beliau memang mau apa soft landing gitu. Iya, bahkan mungkin lebih dari itu. Pesannya mesti jangankan lu sebagai presiden, jangankan anaknya itu, dia sendiri itu nggak dihargai lagi. Jadi Hmm. Gibran mungkin ya ada basa-basi kak di atas kamera, ulama-ulama itu memberi dia apa namanya? Saya lihat foto kayak Pakaian apa kebesaran dan dibayar. tongkat gitu ya. Iya itu Hmm. kan. Hmm. Dan orang melihat ya ini berlebih lah, karena ini aspek politiknya lebih kental daripada aspek religiusnya di situ kan, karena Betul. pemberitaan itu. Jadi efek-efek yang dibuat di atas panggung itu justru membuat kita merasa ini kok main-main ya, soal-soal Mhm. semacam itu kan. Dan bagi orang Indonesia itu terasa betul bahwa ini panggung doang nih, di dalamnya tidak ada kerohanian yang jujur sebetulnya kan. Jadi kita Betul. mesti tafsirkan bahwa manusia Indonesia itu hidup di dalam alam mistisisme juga tuh, Ya. yang melihat kok nggak pantas ya Hmm. hal semacam itu dipamerkan di atas panggung, pada itu panggung politik, dan diberi berkah seolah-olah itu berkah yang rahmani, jujur tuh. Tetap orang lihat di belakang itu ada permainan kekuasaan tuh. Ya, ya. Kan saya paham itu maksudnya dengan memberikan itu kan semacam menaikkan kalau dalam bahasa agamanya makomnya Gibran lebih tinggi gitu ya, Iya, kedudukannya lebih tinggi gitu. Tapi yang terjadi betul seperti yang Anda sampaikan bukan Gibrannya yang naik lebih tinggi, tapi ulama yang memberikan itu yang malah turun lebih rendah gitu. iya. Jadi itu yang kita lihat kayak kayak ada tulang tuh di tenggorokan itu yang Ya. ditutup-tutupi, tapi nggak bisa nelan sebetulnya, tapi seolah-olah ya masih bisa ngunyah tuh. Jadi poin-poin dasar dari bangsa ini tentang kejujuran itu ditanggapi secara batin ya, dan melihat bahwa panggung yang disediakan buat Gibran itu betul panggung yang palsu tuh. Kan Ya. sayang betul kan, Gibran seolah-olah dieluk-elukan di situ. Tapi bagi orang yang mata batinnya terang itu melihat bahwa iya itu dia dieluk-elukan di situ kan ada tukar tambah, bukan karena Mhm. kejujuran kebudayaan. Ya, iya, iya. Karena itu bukan dia naik, tapi ulamanya yang malah turun. Iya, itu ongkos batin itu kok terlihat ya, bahasa tubuh ulama itu
seolah-olah ya pragmatis ini karena rezeki segala macam. Mhm. Jadi kejujuran religius itu ter ya sebetulnya ternodai atau tercidrai oleh Ya, pemberitaan yang sifatnya politis terhadap acara itu. yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya Ya, sekali lagi etikabilitas harus di atas yes. elektabilitas. Terima kasih, Bung Rocky. Oke.